Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat pseudocode dan flowchart. Sebelumnya, pada materi ke-1, kita bisa melihat teori tentang logika dan algoritma yang di dalamnya terdapat pseudocode dan flowchart. Kemudian, jika kita mengingat materi yang kemarin, Pseudocode. Pseudocode berarti algoritma yang berbentuk sebuah tulisan, sedangkan jika flowchart merupakan algoritma yang berbentuk gambar. Jadi, sampai sini kita bisa membedakan antara pseudocode dan flowchart. Jika pseudocode, maka algoritma yang berbentuk tulisan, sedangkan jika flowchart berarti algoritma yang berbentuk sebuah gambar. Kita bisa melihat di sini untuk simbol flowchart yang nantinya sering kita gunakan, yaitu dapat dilihat yang pertama ada processing yang berbentuk persegi panjang. Di sini digunakan untuk sebagai proses. Kemudian ada terminal seperti gambar di samping, digunakan untuk memulai dan mengakhiri program. Biasanya jika di flowchart dengan nama start atau mulai, kemudian finish atau selesai. Kemudian ada juga seperti ini, input atau output yang gunanya sebagai input atau output. Kemudian ada seperti ini, gunanya untuk decision atau kondisi. Kemudian ada yang seperti ini atau yang disebut alur. Setelah itu, saya contohkan flowchart yang sangat sederhana, hampir sama dengan materi kemarin. Di sini adalah contohnya menghitung sebuah luas persegi panjang. Jika kita menggunakan pseudocode, maka langkah pertama adalah mulai, kemudian yang kedua adalah masukkan nilai panjangnya, kemudian yang ketiga adalah masukkan nilai lebarnya, kemudian yang keempat adalah proses menghitung luasnya, maka akan menghitung panjang dikali dengan lebar. Setelah itu selesai, prosesnya selesai sampai langkah kelima. Setelah itu kita menggambarkan gambarnya yaitu flowchart-nya. Yang pertama, kita buat mulai dengan terminal seperti gambar ini. Setelah itu, kita buat sebuah inputan, maka yang dibutuhkan adalah input panjangnya beserta input lebarnya. Setelah itu, kita butuh sebuah proses dengan gambar persegi panjang seperti ini. Prosesnya adalah mencari luas. Luas yaitu panjang kali lebar. Setelah itu, proses luasnya akan selesai. Seperti ini. Ini adalah contoh pseudocode dan flowchart yang sangat sederhana. Kemudian saya akan mencontohkan pseudocode dan flowchart yang agak rumit sedikit. Di sini ada sebuah studi kasus yang mana saya bacakan di sebuah perpustakaan sekolah, siswa diperbolehkan meminjam buku maksimal 2 buah. Untuk peminjaman buku maksimal selama 3 hari. Jika melebihi waktu 3 hari, maka siswa akan mendapatkan denda. Silahkan buatlah pseudocode dan flowchart dari peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Dapat kita lihat di sini, berarti ada dua yang harus kita cari, yaitu peminjaman dan pengembalian buku. Jadi kita harus membuat peminjaman dan pengembalian buku, pseudocode serta flowchart-nya. Kita lihat pada soalnya, di sebuah perpustakaan sekolah, siswa diperbolehkan meminjam buku maksimal 2 buah. Berarti, siswa hanya boleh meminjam buku maksimal 2 buah. Jadi, jika meminjam 1 atau 2 masih diperbolehkan, tapi jika sudah melebihi 2 maka tidak diperbolehkan. Kemudian, untuk peminjaman buku maksimal 3 hari. Jadi, maksimal peminjaman adalah 3 hari. Yang mana jika siswa meminjam 1, 2, atau 3 hari masih diperbolehkan. Tapi jika waktunya sudah melebihi 3 hari, maka siswa tersebut akan mendapatkan denda dari perpustakaan itu sendiri. Kita gambarkan pseudocode-nya dulu. Yang pertama kita
bahas tentang peminjaman buku perpustakaan terlebih dahulu. Ini, jika kita menuliskan pseudocode-nya, maka yang pertama pastinya mulai. Setelah itu, masukkan data pribadi siswa. Setelah itu, masukkan jumlah buku yang akan dipinjam. Yang keempat, mengecek jumlah buku yang akan dipinjam, apakah jumlah bukunya kurang dari 2 atau lebih dari 2. Kemudian, peminjaman buku akan diproses jika kurang dari 2 atau sama dengan 2. Kemudian, mendapatkan bukti peminjaman buku, kemudian selesai. Jika kita menggambarkan dalam bentuk flowchart-nya, kita lihat, kita buat terminal mulai terlebih dahulu seperti gambar di atas. Setelah itu, kita membuat sebuah inputan, yaitu input data diri siswa dulu, kemudian menginput buku yang akan dipinjam, ada berapa buku yang akan dipinjam, kemudian akan muncul sebuah kondisi atau decision. Di sini akan dicek jumlah buku yang akan dipinjam apakah kurang dari 2. Jika jumlah buku yang dipinjam kurang dari 2, maka iya. Jika benar kondisinya, maka peminjaman buku akan diproses. Tapi jika buku yang dipinjam bukan kurang dari 2 atau lebih dari 2, misalkan kita minjam buku lebih dari 2, berarti 3 misalkan, maka kondisinya tidak, maka kita harus melakukan input buku lagi. Jadi harus sesuai dengan kondisi, buku yang dipinjam harus sama dengan 2 atau kurang dari 2. Setelah itu, jika buku sudah benar, kondisinya sudah benar, buku yang dipinjam kurang dari 2 atau sama dengan 2, maka peminjaman buku akan diproses, kemudian buku yang kita pinjam tersebut akan mendapatkan bukti peminjaman. Setelah itu, proses selesai sampai sini. Setelah itu, kita bahas tentang pengembalian buku perpustakaan. Yang pertama, kita bahas tentang pseudocode-nya. Yang pastinya, klik mulai terlebih dahulu. Yang kedua, sama, memasukkan data pribadi siswa. Yang ketiga, mengecek pengembalian buku. Yang keempat, mengecek jumlah hari pengembalian buku. Yang ketiga ini maksudnya dicek apakah bukunya sesuai dengan yang dipinjam. Kemudian yang keempat, mengecek jumlah hari pengembalian buku. Kan ada kondisi bahwa jika buku maksimal dipinjam atau dikembalikan selama 3 hari. Jika melebihi 3 hari, maka akan mendapatkan denda. Kemudian, jika terlambat akan mendapatkan denda. Kemudian, jika tidak terlambat atau sesuai, maka buku akan diproses pengembaliannya, kemudian proses selesai. Sampai ke sini. Setelah itu, jika kita gambarkan dengan flowchart, maka akan mendapatkan gambaran seperti berikut. Kita buat terminal terlebih dahulu, klik mulai, kemudian kita menginputkan data diri kita atau data diri siswa. Setelah itu, mengecek pengembalian buku sampai sini. Setelah itu, akan ada sebuah kondisi atau decision yang akan mengecek apakah pengembalian buku terlambat. Jika pengembalian buku terlambat atau lebih dari 3 hari, maka siswa akan membayar denda. Tapi jika pengembalian buku terlambat, tidak, maka siswa akan langsung diproses pengembalian bukunya. Kemudian selesai. Nah, untuk pengembalian buku yang terlambat, maka siswa akan membayar denda yang nantinya setelah denda akan dibayar, maka akan masuk ke pengembalian buku akan diproses, kemudian selesai. Seperti itu prosesnya. Mungkin penjelasan tentang flowchart sudah paham. Setelah itu saya akan memberikan sebuah tugas buat kalian. Silahkan dibaca baik-baik. Silahkan kalian buatlah satu contoh kejadian yang nantinya kalian gambarkan dengan pseudocode dan flowchart. Hampir sama dengan perpustakaan tadi cara menjelaskannya. Silahkan ditulis dan digambar di kertas, kemudian difoto, upload di Google Classroom.
Nanti akan saya buat tugasnya. Nah, persyaratannya, contoh tidak boleh sama dengan yang sudah saya contohkan di video materi 1 dan 2. Jadi tidak boleh sama, tidak boleh dipakai perpustakaan, tidak boleh, terus luas apa yang kemarin? Luas segitiga tidak boleh, luas persegi panjang tidak boleh. Silahkan dipahami masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar YouTube atau di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.